Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Yamaha menjadi sorotan pada MotoGP San Marino dan tes Misano dengan memperkenalkan mesin V4 baru pada YZR M1. Kehadiran mesin baru ini bahkan menarik perhatian legenda MotoGP Valentino Rossi yang masih berstatus sebagai duta Yamaha meski kini mengelola tim Ducati VR46. Rossi terlihat di pedok berbincang dengan Augusto Fernandez dan menunjukkan ketertarikannya terhadap proyek penting Yamaha tersebut. Bagi Rossi, Yamaha punya arti besar. Setelah meninggalkan Honda pada 2003, ia membawa pabrikan asal Iwata keluar dari krisis dan langsung meraih gelar juara dunia pada 2004. Kesuksesan itu berlanjut dengan titel pada 2005, 2008, dan 2009, menjadikannya ikon terbesar Yamaha di era modern. Proyek V4 pun menjadi harapan besar Yamaha untuk bangkit sekaligus menarik perhatian dunia MotoGP. Luca Marini merasa puas setelah menjalani pengujian pasca GP San Marino di sirkuit Misano, khususnya dengan prototipe Honda RC23V 2026. Menurutnya, motor baru tersebut memberi kesan pertama yang lebih baik dan terasa lebih stabil dibanding versi saat ini. Marini menjelaskan bahwa pengujian kali ini memang berbeda dengan tes di Barcelona sebelumnya. Jika di Barcelona fokusnya lebih pada motor musim ini, di Misano ia benar-benar diarahkan untuk mengevaluasi versi 2026. Itu adalah tes positif. Saya menikmati mengendarai motor baru. Memang belum lebih cepat, tetapi ada banyak potensi. Selain menjajal motor masa depan, Marini dan tim juga sempat mencari solusi jangka pendek untuk performa musim 2025. Mereka mengeksplorasi setup dan aspek aerodinamika yang bisa langsung diterapkan. Marini menilai tim garasi bekerja dengan sangat baik untuk mengimbangi padatnya program uji coba. Maverick Viñales membuat kejutan di tes resmi MotoGP San Marino dengan menyelesaikan lebih dari 60 putaran atau setara 2 kali jarak balapan Grand Prix. Catatan ini dianggap luar biasa mengingat pembalap Tech 3 KTM itu masih dalam masa pemulihan usai cedera bahu di session ring dan operasi yang dijalaninya. Manajer tim Nicolas Goyon mengaku terkejut dengan ketahanan Viñales. Ia menyebut sang pembalap mengonfirmasi beberapa konfigurasi setelan terbaik yang sudah ditemukan, meski fisiknya belum 100%. Di sisi lain, Viñales mengaku tidak mencoba komponen baru dalam sesi ini, melainkan fokus menguji kondisi bahunya di bawah tekanan. Jelang GP Jepang, Viñales akan memanfaatkan akhir pekan untuk latihan ringan dengan motor 600cc di trek kecil. Tujuannya bukan kecepatan, melainkan membangun kekuatan otot dan mobilitas agar bisa tampil lebih fit di Motegi. Alex Marquez menikmati musim 2025 yang solid bersama Gresini Ducati dan menegaskan bahwa kesuksesan tim bukanlah kebetulan. Sejauh ini adik kandung The Baby Alien itu sudah mencatat 2 kemenangan musim ini, yakni di GP Spanyol dan GP Catalunya, melanjutkan tradisi juara Gresini yang sebelumnya diraih Marc Marquez pada 2024, Fabio Di Giannantonio pada 2023, dan Enea Bastianini pada 2022. Sejak beralih menjadi tim satelit Ducati pada 2022, Gresini Racing kembali menemukan DNA kemenangan setelah era panjang bersama Aprilia. Menurut Alex, kunci keberhasilan tim terletak pada semangat dan atmosfer kerja di dalam garasi. Mereka tidak memberi tekanan, hanya memberikan kepercayaan diri agar pembalap bisa tampil maksimal. Semua orang di dalam tim itu kompetitif dan itu terasa menyenangkan. Di sisi lain, Alex juga yakin rekan setimnya Fabian Eldegar akan segera menorehkan kemenangan. Hal ini memperkuat keyakinannya bahwa gairah tim adalah faktor utama yang mendorong setiap pembalap untuk berprestasi. Fabio Di Giannantonio menutup tes resmi MotoGP Misano dengan penuh optimisme.
setelah melakukan eksperimen kecil pada setup motornya membuahkan hasil positif. Alih-alih fokus pada komponen baru, pembalap VR46 itu memilih mengutamakan perubahan setelan untuk meningkatkan kecepatan diri pada bagian depan Ducati GP25 miliknya. Strategi itu terbayar dengan catatan waktu yang solid. Di Giannantonio finish ke-7 tercepat, hanya terpaut 0,548 detik dari Pedro Acosta yang memimpin. Hasil ini melengkapi performa positifnya di GP San Marino, di mana ia finish ketiga di sprint dan kelima di balapan utama. Pembalap Italia itu mengaku bersyukur karena akhirnya bisa menjalani tes pasca balapan penuh, sesuatu yang jarang terjadi sejak cedera bahu membuatnya absen di pramusim. Dengan 6 seri tersisa, Di Giannantonio berada dalam perebutan ketat posisi kelima klasemen bersama Acosta dan rekan setimnya Franco Morbidelli. Tes berikutnya dijadwalkan setelah seri penutup di Valencia November mendatang. Manajer umum Ducati, Gigi Daliknya, mengakui uji coba MotoGP Misano belum mampu memberikan solusi atas kesulitan yang dialami Francesco Bagnaia. Ya, juara dunia 2 kali itu tengah berada dalam periode sulit setelah gagal meraih poin di GP San Marino, kandangnya sendiri. Meski mengawali akhir pekan dengan baik, Bagnaia merosot hingga finish ke-13 di sprint dan terjatuh saat menempati posisi ke-7 di balapan utama. Hasil buruk tersebut membuat rasa percaya dirinya terguncang. Dalam tes pasca balapan di Misano, Bagnaia mencoba fokus memahami motor dan mencari arah pengembangan. Ia merasa lebih positif, namun Daliknya menegaskan bahwa 1 hari pengujian tak cukup untuk keluar dari situasi kompleks yang tengah dihadapi. Tes penting untuk mencoba solusi alternatif, tapi mari kita realistis. 1 hari tidak cukup untuk menyelesaikan situasi rumit ini. Kami harus tetap waspada, begitu pula menjaga kepercayaan diri. Sementara Bagnaia masih berusaha menemukan jalannya kembali, rival terberatnya, Marc Marquez, semakin dekat dengan gelar juara dunia ke-7-nya setelah mengalahkan Marco Bezzecchi dalam duel kata di Misano. Situasi ini menambah tekanan bagi Bagnaia dengan 6 seri tersisa musim ini. Marco Bezzecchi tampil gemilang di MotoGP 2025 dengan serangkaian pencapaian penting. Setelah meraih kemenangan pertamanya bersama Aprilia di GP Inggris pada Mei lalu, ia kembali bersinar di GP San Marino dengan merebut pole position dan kemenangan sprint perdana di depan publik Misano. Kepada Crash, Bezzecchi mengatakan salah satu kunci kekuatan Bezzecchi adalah kemampuannya mengelola ban hingga akhir balapan. Saya menonton ulang balapan utama, sangat ketat di bagian akhir. Kami sudah membaik tapi masih ada yang kurang. Kami harus bisa menjaga ban lebih baik karena disitulah lawan membuat perbedaan. Performa konsisten ini membuat Bezzecchi kian dekat dengan perebutan posisi ketiga klasemen dunia. Jelang GP Jepang pada 26–28 September, rider berusia 26 tahun itu hanya terpaut 8 poin dari Francesco Bagnaia, sahabat sekaligus juara dunia 3 kali yang tengah kesulitan. Jika berhasil bertahan di posisi 3 besar hingga akhir musim, Bezzecchi akan menyamai pencapaian terbaiknya pada 2023 bersama VR46 Ducati. Saat itu ia finish ketiga klasemen dengan 3 kemenangan. Meski begitu, tantangan besar menantinya di Asia. Aprilia RSGP dikenal kurang bersahabat dengan kondisi panas ekstrim di kawasan tersebut, sehingga Bezzecchi harus mempersiapkan strategi matang untuk menjaga peluang podium klasemen. Fernando Alonso gagal meraih poin penting di GP Italia 2025 setelah mobil Aston Martin AMR 25 miliknya mengalami kerusakan suspensi di Monza. Pembalap Spanyol itu awalnya tampil solid, start dari posisi ke-8 dan sempat berada di peringkat ke-7 dengan peluang besar melanjutkan tren positifnya. Namun harapan itu pupus saat suspensi patah usai melewati Ascari Chicane. Tim Aston Martin kemudian mengungkap penyebab dari permasalahan tersebut.
Menurut juru bicara tim, sejak lap pertama mobil Alonso terkena hantaman kerikil di beberapa area vital, termasuk suspensi. Kerusakan kecil itu melemahkan komponen, hingga akhirnya patah akibat beban berkelanjutan sepanjang lomba. Insiden ini menjadi pukulan telak bagi Alonso yang sebelumnya berhasil mengumpulkan poin di 6 dari 7 balapan terakhir. Di klasemen, Aston Martin kini berada di posisi ke-6 konstruktor dengan 62 poin, tertinggal 24 poin dari Williams. Dari jumlah itu, Alonso sendiri menyumbang 30 poin, menegaskan peran krusialnya bagi tim. Menatap GP Azerbaijan, Aston Martin optimistis bisa kembali bersaing merebut poin.